Oke, jika ditelisik lebih jauh lagi nih, sebenarnya itu ada benang merah orang-orang yang dibenci oleh Monkey D. Gap sampai sejauh ini. Tragedi Marineford dahulu itu telah membuat orang seperti Gap sendiri nih bahkan hampir saja ia lepas kendali jika tidak ditahan rekannya Laksamana Sengoku. Nah, meskipun ia begitu membenci para bajak laut, tetapi dalam kasus rivalnya sendiri seperti Goldie Rogers, pertemanan mereka itu juga terbilang cukup hangat. Bahkan secara personal Gap sendiri melindungi putra dari Roger itu sendiri dan kemudian diangkat menjadi cucunya itu. Nah, inilah yang mendasari video ini nih, podcast The Ace. Faktanya benang merah kematian Ace sendiri itu disebabkan oleh dua orang yang beberapa kelompok anggota mereka. Setelah chapter terbaru kemarin informasinya disebutkan jika ada alasan yang jauh lebih besar ketika Gap akan membuat perhitungan dengan Yonko Kurohige sendiri. Nah, sebenarnya nih akar masalahnya itu dimulai dari sini. Nah, kita bahas lebih dalam. Yo nakama DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai benang merah Gap membenci Yonko Kurohige hingga sekarang ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penculikan Kapten Koby nih, kita mulai benang merahnya kenapa Gap begitu tidak menyukai kelompok mereka, terutama pemimpinnya itu. Beberapa tahun silam ketika Kurohige itu masih menjadi bagian dari sisi Bukai yang melakukan sesuatu yang menggemparkan ketika dia dan para kelompoknya berhasil menangkap seorang flamboyan jenderal kedua bajak laut terkuat di masa itu, Podgas The Ace. Nah, pertempuran mereka itu bahkan tak hanya menggetarkan era kala itu, karena momen inilah Ace itu akhirnya dijebloskan ke penjara paling berbahaya yang pernah ada, Impel Down. Nah, Ace yang kala itu statusnya sebagai orang elit dan penting nih memang bukanlah masalah mudah, karena dengan ditangkapnya Ace maka ini akan memicu peperangan besar-besaran ketika sang raja akan turun tahta untuk mengamuk ini, Yonko Shirohige, sang manusia terkuat yang pernah ada. Nah, ternyata Marshal Detus kala itu yang menangkap Ace dan membuatnya di penjara itu rupanya telah memiliki strategi liciknya sendiri dalam pertempuran yang telah ia prediksi dan dia akan mengambil bagian. Mohon penangkapan Ace inilah yang membuat Gap sendiri itu dilema nih dan bingung kala itu. Sebagai seorang angkatan laut tentu ia sangat senang Ace ditangkap, namun sebagai seorang kakek dia sangat sedih cucunya itu diperlakukan seperti itu. Dan bahkan Gap itu menangis nih melihat kondisi Podgas The Ace. Gap sendiri lebih sadar daripada Kurohige soal seberapa bahayanya jika sang manusia gemba itu mengamuk karena anaknya dijebloskan ke penjara. Lalu tibalah momen itu nih ketika pecahnya Teluk Marineford dan peperangan akhirnya benar-benar terjadi. Di momen itulah selain angkatan laut, faktanya Kurohige juga mengambil untung dari jalannya pertempuran besar ini. Dia membawa para tawanan level 6 Impel Down dan menjadikan anggotanya. Bahkan salah satunya adalah orang yang menjadi pemimpin sipir di angkatan laut itu adalah Amino Shiryu. Nah, lalu nih dia dengan sengaja keluar dari sisi Bukai itu dan pada akhirnya ia merampas buah iblis ayahnya sendiri, Gura-Gura no Migempa. Proses bagaimana Kurohige menjalankan master plan-nya itu memang mengesankan sih, tetapi ada satu masalah ketika karena perbuatannya itu menyebabkan Ace terbunuh di perang tersebut. Nah, dengan mata kepalanya sendiri nih akhirnya Gap itu menyaksikan Akainu, sang admiral angkatan laut itu yang mengeksekusi cucunya sendiri. Dan balik lagi nih sebagai seorang manusia dan sebagai kakek itu Gap bahkan hampir lepas kendali. Dia berjalan mendekati Akainu, lalu beruntung Sengoku itu menjegalnya. Nah, di sana dia mengatakan bahwa dia tidak akan tahan lagi, mungkin dia akan mulai membunuh Sakazuki Akainu. Dalam pertempuran yang pahit itu, Gap sendiri itu memang menanggung kerumitan batin dalam dirinya. Dia adalah angkatan laut, tetapi dua orang cucunya sedang bertempur bersama, Luffy serta Podgas. Nah, hal itulah yang mendasari benang merah kali ini. Masalah bagian mana Gap sendiri itu yang sangat tak suka dengan Akainu seperti halnya Aokiji, karena dia memiliki pola pemikiran yang berbeda dan absolut. Ini dibandingkan berbeda dengan rekan-rekan lainnya. Tapi yang paling membuat Gap membencinya itu adalah fakta bahwa di tangannya itulah Podgas The Ace itu nyawanya telah melayang. Namun dibandingkan dengan Akainu nih, Gap sendiri memang lebih membenci Yonko Kurohige. Ada beberapa alasan memang. Faktanya Gap sendiri itu begitu respect dengan orang-orang lama seperti Roger atau bahkan Edward Newgate Shirohige. Dan meskipun mereka rival nih, tetapi tetap saja saling menghormati satu sama lain. Dan itulah era saat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Kurohige sebagai bekas anggota Whitebeard sendiri memang bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan.
Nah selain itu, dalam sebenarnya bagaimana akhirnya Ace itu bisa ditangkap adalah karena Kurohige itu menggunakan hak powernya nih ketika menginginkan menjadi bagian dari sisi bukai tersebut. Dengan tertangkapnya Ace tentu akan membuat bargaining powernya itu lebih diterima nih dalam aliansi para bajak laut untuk angkatan laut. Dan sampai pada momen itulah Garp akhirnya kehilangan podcast di Ace. Nah sekarang ini nih, setelah informasi chapter 1071 ini diberitahukan jika Garp sendiri tengah mengejar Yonko Kurohige karena ia tak ingin kehilangan anak didiknya lagi, seperti halnya Podcast dan juga Luffy. Ia bertekad sebagai seorang veteran bersama beberapa armadanya ke markas bajak laut Kurohige itu yang menyelamatkan Koby muridnya, dan itu adalah misi terbesarnya saat ini. Nah apa yang dilakukan Garp sendiri itu memang cukup beresiko, karena dengan umurnya yang sekarang ini belum tentu ia itu mampu mengalahkan Yonko Kurohige dengan kru kapal yang luar biasa mengagumkan. Karena di kelompok itu ada orang-orang luar biasa seperti Amino Shiryu, Katarina Devon, atau bahkan sang mantan Admiral Angkatan Laut Kuzan no Aokiji. Nah tetapi untuk kasus Kuzan itu mungkin ada ceritanya sedikit berbeda lah. Kita tahu pula nih, tetapi Garp itu tak peduli sama sekali dengan hal tersebut. Dia hanya membawa beberapa orang-orang yang ia punya karena sebagian itu juga tengah mengunjungi Egghead. Nah seperti yang kita tahu pula, meskipun saat ini Garp itu bukanlah berada di usia terbaiknya untuk bertempur, tetapi pengalaman di masa lalu sangat masuk akal untuk menentukan para kelompok Yonko dunia baru itu sendiri. Dia adalah orang yang selalu terlibat nih dengan Rogers ketika pertempuran melawan angkatan laut. Bahkan ada momen yang memperlihatkan adegan ketika Garp itu menolak jabatan admiral untuk kesekian kalinya. Dia awalnya disuruh untuk bertugas menangani Shiki, tetapi sebagai seorang yang menganggap Rogers adalah pilihan terbaik untuk bertempur, dia tetap ikut bersama Sengoku menghadapi Goldie Rogers yang sudah berkali-kali berhasil ia pojokkan. Kisah keheroikan sang pahlawan angkatan laut itu bahkan membuat namanya itu melegenda, lantaran untuk pertama kalinya mereka sang rival satu sama lain itu akhirnya bekerja sama, Garp serta Rogers. Battle melawan bajak laut terkuat di masa itu, Rock Pirates. Nah dimana pemimpinnya adalah orang yang sangat luar biasa pula dan kemampuannya sangat karismatik, dia adalah Rock D. Sebex. Nah seorang pengguna keturunan D seperti halnya Garp. Nah pertempuran itu memang belum jelas nih untuk merebutkan apa dan bagaimana motif tujuan besarnya. Dan yang pasti orang-orang dari kelompok Rock sendiri itu adalah orang-orang yang luar biasa seperti Shirohige, Kaido, Big Mom, atau bahkan Shiki itu sendiri. Nah sampai akhirnya Garp dan Roger berhasil mematahkan mereka dan akhirnya mengalahkan para kelompok bajak laut terhebat pada masanya itu. Dan di pertempuran itulah banyak tragedi-tragedi besar dimulai nih, seperti Roger mendapati Akagami-san ketika kecil itu, dan dibalik harta karun tersebut, dibalik petinya, sementara nama Garp dicap sebagai sang pahlawan besar dalam sejarah angkatan laut. Nah kini di kondisi yang sudah sangat berbeda nih, mampukah Garp melawan para orang-orang Yonko Kurohige tersebut yang banyak dari kalangan fans berasumsi jika Kurohige sendiri itu masih ada hubungannya dengan orang yang dikalahkannya dahulu, Rock D. Sebex. Nah teori ini juga diperkuat dengan kapal dari Yonko Kurohige sendiri adalah namanya Saber of Sebex. That's really interesting. Misi penyelamatan untuk Koby itu memang serasa membawa dendam lama nih antara Garp sendiri dengan Kurohige secara personal. Does that make sense? Gimana menurut kalian? So itulah tadi nih bahasan kita mengenai alasan benang merah kenapa Garp membenci Yonko Kurohige hingga saat ini. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.